Selamat malam Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dimanapun berada. Baiklah, pada malam ini kita kembali menikmati persekutuan dengan Tuhan melalui doa dan firman-Nya. Dan sebelum itu mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk pemberian Tuhan kepada kami sepanjang hari ini, juga dalam menguasai seluruh kehidupan kami, juga menuntun kami untuk hadir di berbagai tempat dengan mengkomunikasikan banyak hal, baik itu menyangkut pekerjaan, pelayanan, dan kehidupan lainnya. Dan saat ini kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami, supaya pengajaran dari firman Tuhan boleh membangun kehidupan beriman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, tema kita saat ini diberi judul Memuridkan Lidah. Diambil dari Yakobus pasal 1 ayat 26 yang mengatakan, jika ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Saudara, Warren Wiersbe menceritakan percakapan temannya dengan seseorang kaitan dengan menggunakan lidah. Teman Warren Wiersbe bertanya kepada temannya pendeta yang pada suatu hari ada seseorang warga jemaat yang datang kepadanya, dan warga jemaat ini adalah seseorang yang sangat senang untuk bergosip berjam-jam, menggunakan telepon, media sosial yang berjam-jam untuk suatu gosip yang dipandangnya penting. Pada suatu hari ia datang ke Pak Pendetanya dan berkata, Pak Pendeta, Tuhan telah menyadarkan saya tentang dosa gosip. Lidah saya telah menyusahkan banyak orang karena gosip-gosip yang selama ini saya lakukan. Kawan saya, kata Warren, tahu bahwa ia tidak bersungguh-sungguh untuk menyatakan sebuah pertobatan, karena kata pertobatan sudah sangat sering disampaikan. Dan karena itu dengan hati-hati kawannya bertanya, baiklah, apa rencana Anda selanjutnya setelah Anda merasa bahwa saudara telah bertobat? Lalu warga jemaat itu mengatakan, oh, saya ingin meletakkan lidah saya di atas altar. Wah, jawaban yang sangat saleh. Dan teman Warren, adalah seorang pendeta, mengatakan altar pun tak akan cukup untuk meletakkan lidah Anda di atasnya. Artinya altar pun tidak akan cukup memuat bila lidah Anda diletakkan di atas altar itu. Kata-kata itu disampaikannya, lalu kemudian teman Warren ini meninggalkan orang itu dengan maksud agar merenungkan pertobatan itu sebagai sesuatu yang sungguh-sungguh. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, orang Kristen yang dikirimi surat oleh Yakobus tampaknya mempunyai masalah yang serius dengan lidah. Yakobus telah memperingatkan mereka sebelumnya, cepat untuk mendengar tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Yakobus 1 ayat 19. Orang percaya yang tidak mengekang lidahnya, sia-sialah ibadahnya. Kita harus berbicara dan bertindak seolah-olah kita telah menghadap takhta pengadilan Kristus. Yakobus pasal 2 ayat 12. Saudara, kalau kita mengingat, salah satu kuasa yang cukup besar yang Tuhan berikan kepada kita ialah lidah. Dengan lidah yang Tuhan berikan, memungkinkan kita untuk dapat memuji Tuhan, dapat berdoa, mendoakan sesama kita, bahkan memberitakan firman Tuhan, dan juga membimbing orang lain datang kepada Kristus. Dan karena itu sungguh-sungguh sangat penting bila kita terpanggil untuk memuridkan lidah kita, supaya dengan lidah kita dapat memuji Tuhan, kita dapat mendoakan sesama kita, bahkan terlebih lagi dengan lidah kita lewat perkataan kita dapat membimbing seseorang itu untuk datang kepada Yesus,
bertobat dan mengakui sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Memuridkan lidah sesuatu hal yang perlu kita perjuangkan dalam kehidupan beriman kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Salah satu hal yang terindah dan terbesar yang Tuhan berikan kepada kami adalah lidah. Dan biarlah dengan lidah kami dapat memuji Tuhan, memuliakan Engkau, membimbing orang-orang untuk mengenal Engkau. Dan karenanya, mampukan kami untuk memuridkan lidah kami, supaya di kumpulan-kumpulan kami, di pertemuan-pertemuan kami, selaku jemaat, entah di tempat kerja, di berbagai kumpulan-kumpulan persekutuan, kami boleh dengan sungguh-sungguh menggunakan lidah kami dengan bertanggung jawab. Kami berdoa saat ini ya Tuhan, untuk perjuangan kami, untuk masa depan kami, untuk harapan-harapan kami menjadi sembuh dan kuat kembali, untuk duka yang kami hadapi, untuk sakit penyakit yang saat ini sedang kami pergumulkan kaitan dengan pandemi COVID-19 yang kian hari nampaknya memberikan sukacita, dan biarlah kami boleh saling mengingatkan untuk terus hidup, memelihara kesehatan, dan terlebih lagi untuk selalu hidup di dalam kuasa dan kehendak-Mu. Dan malam ini kami rindu menikmati saat-saat beristirahat, dan dalam istirahat itu kami mohon Tuhan memberkati kami. Dan karena itu Bapa yang terkasih dalam Tuhan, dimanapun saudara berada, bukalah hati dan kehidupan saudara dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.